Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Rizky Safitri dari kelas Indaralaya, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional dan regional. Pokok bahasan hari ini adalah yang pertama, pengertian organisasi internasional, kedua, peran organisasi internasional, ketiga, tujuan organisasi internasional, keempat, fungsi organisasi internasional, dan kelima, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Lalu, peran organisasi internasional yang pertama yaitu sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Tujuan organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki tujuan khusus dan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik dari organisasi, sedangkan tujuan umum dari organisasi internasional adalah yaitu untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan oleh masing-masing organisasi. Kemudian, menjamin kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Fungsi organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional memiliki 8 fungsi. Yang pertama, fungsi artikulasi dan agregasi. Di sini, organisasi internasional dijadikan sebagai forum diskusi dan negosiasi untuk kepentingan negara anggotanya dalam konteks hubungan internasional. Yang kedua, fungsi norma. Di sini, organisasi internasional menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi oleh anggotanya dan seluruh dunia. Yang ketiga, fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem perpolitikan internasional. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu dilakukan dengan cara mentransfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Yang kelima, fungsi pembuatan keputusan. Di sini, keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional ditetapkan dengan mempertimbangkan dan merujuk pada tindakan di masa lalu, perjanjian ad hoc, dan sebagainya. Yang keenam, fungsi pengesahan peraturan. Di sini, organisasi internasional berfungsi mengesahkan berbagai macam aturan yang akan diberlakukan dalam sistem internasional. Yang ketujuh, fungsi informasi. Setiap negara anggota organisasi internasional memiliki peran yang sama dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Yang kedelapan, fungsi operasional. Dalam organisasi PBB terdapat beberapa organisasi yang menjalankan fungsi operasional, seperti UNICEF sebagai organisasi perlindungan anak. Selanjutnya yaitu keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan perdamaian internasional, menjadi penghubung antar bangsa, dan membantu mengatasi persoalan masyarakat dunia. Pada awalnya, anggota PBB hanya berjumlah 50 orang, kini sudah berkembang menjadi 193 negara dan Indonesia menjadi anggota yang ke-60. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama yaitu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yang kedua menjadi anggota Dewan HAM, yang ketiga mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Yang keempat, menjadi anggota Komisi Hukum Internasional dari PBB. Yang selanjutnya yaitu Association of Southeast Asia Nations atau disingkat dengan ASEAN. Tujuan dari ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia merupakan salah satu
pelopor dari berdirinya ASEAN dan merupakan penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Peran Indonesia dalam ASEAN yang pertama yaitu penggagas lahirnya ASEAN, yang kedua penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali, yang ketiga penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN, yang keempat penengah konflik, yang kelima mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Dan selanjutnya United Nations Children's Fund atau UNICEF. Tujuan didirikannya UNICEF adalah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kekerasan, penyebaran penyakit, dan diskriminasi dalam dunia anak terutama di negara berkembang. Dengan bergabung menjadi anggota UNICEF, Indonesia bekerjasama untuk membentuk program dalam meningkatkan kesejahteraan, memajukan pendidikan, dan menjamin keamanan anak-anak. Peran Indonesia dalam UNICEF. Untuk itu, UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk mengutamakan anak-anak dan berinvestasi dalam kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan anak. Manfaat organisasi internasional bagi Indonesia. Yang pertama, menjalin hubungan antar negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan negara. Yang ketiga, menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan negara lain. Yang keempat, mendapatkan bantuan dari organisasi internasional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.